Mereka bermain tidak banyak, mereka tidak punya banyak match untuk dimainkan. Setuju. Mereka tidak boleh bisa dikatakan tergelincir di satu match pun. Kalau sampai kegelincir di satu match atau 2 match bahkan itu akan menjadi sebuah petaka untuk tim tersebut karena kehilangan poin untuk 2 match itu gede banget karena kalau kita ngomongin di PMPL Ladies season 3 kali ini karena nggak Mhm. banyak gitu. Nggak banyak match yang akan mereka mainkan. Kalau kita ngomongin di weekdays dari PMPL cowoknya kan mereka tergelincir di satu map mungkin karena hari ini akan dimainkan 5 kali untuk Ya? cowoknya, mereka masih bisa tuh ngejar di 4 map lagi. Tapi kalau dari tim cewek ini mungkin perhitungannya mereka harus tetap sangat-sangat jeli bisa dikatakan, jangan sampai tergelincir di satu match pun. Setuju, karena hari ini cuma dimainkan 2 map dan besok juga dimainkan 2 map. Berarti total ada 4 map yang harus dimaksimalkan semaksimal mungkin dan sementara itu dari Capital Nine udah mulai touchdown nih. Betul. Di kompon-kompon selanjutnya dan dari Beletron Ace juga udah mulai melakukan rotasi lebih masuk lagi ke dalam circle. Karena kalau misalkan kita lihat tadi Yasnaya itu berada di sisi kanan sedangkan circle berada di sisi sebelah kiri. Iya, dan kalau kita ngomongin dari PMPL Edition 3 Mhm. kali ini, prize yang mereka perebutkan juga bisa dikatakan sangat besar. Mereka memperebutkan tiket untuk menuju ke SEA, untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah Ladies SEA. Yes, nanti top 4-nya ya kalau nggak Ya, salah Sanskoy. betul, mereka ini akan dipilih top 4-nya Mhm. teratas dari Teratas. klasemen akan maju ke SEA yang pastinya mereka akan melawan dari Malaysia, Singapura, Mhm. akan melawan dari Thailand dan juga Vietnam. Itu dia, wow, bahkan berperang dan sepertinya itu ngomong-ngomong berperang, Alter Ego bahkan perang dengan tim Dewa United di arah depan, cuman masih lost vision ke arah tim Dewa United, tapi seorang Lin, dia terkena cukup parah dari arah tim lainnya. Ya, kalau kita lihat satu pemain dari Dewa United juga sudah berubah HP-nya, tidak putih lagi, sudah terkena hit bisa dikatakan. Dan kalau kita lihat dari pemain-pemain Alter Ego ini, dia akan coba melakukan spray ke arah depan dengan Scar Elin ke arah kanan tadi kali 3 digunakan, namun masih belum mendapatkan sasarannya. Yes, dan dari Dewa United juga lolos dari cegatan tim Alter Ego yang akhirnya bisa melanjutkan rotasinya dan masih utuh dengan 4 player walaupun ada 1 player dari Dewa United yang cukup low tapi itu tidak memberhentikan mereka untuk melanjutkan rotasinya. Ya, betul sekali. Sementara itu ada 2 tim ternyata yang berada di area blue zone. Mereka harus segera melakukan rotasi juga. Dari sisi lain ternyata dari pemain-pemain Beletron sudah melakukan rotasi, mereka sudah keluar dari area Yasnaya dan kali ini mereka berada di sebuah high ground cukup aman, akan coba melakukan tapping-tapping ke arah depan seorang Bebila dengan DP-nya. Yes, DP dari seorang Bebila tadi dia berusaha untuk menghancurkan vehicle seharusnya dari tim Capital Nine. Dan juga kita lihat Dewa United masih terus melanjutkan rotasinya dan Circle juga sedikit lagi bakal menutup. Masih ada NX Elite dan juga Voin yang masih berada di luar Circle. Ya, Gatka ternyata menjadi area rotasi dari banyak tim. Padahal kalau kita tahu Gatka ini menjadi area yang cukup berbahaya kalau kita melakukan rotasi karena itu open banget tuh. Open Ini banget, ada betul area setuju. kompon-kompon ngumpul-ngumpul terus sebelah-sebelahnya itu open banget. Jadi kalau rotasi di Gatka bisa banget ditembak dari kompon yang mungkin dikuasai oleh tim dari tim nomor 8 ini. Yes, dari tim nomor 8 berhasil menguasai kompon-kompon di Gatka. Emang kalau misalkan circle yang mengarah ke Gatka ini Hmm, kompon-kompon pasti diperebutan oleh banyak tim Sanskoy. betul. Dan kalau kita lihat ini dia dari tim nomor 8 masih terus akan coba memantau area sekitar mereka. Masih belum terlihat. Tim nomor 8 ini adalah dari tim Simsli ya. Yes. Betul sekali, dan kalau kita melihat nampaknya dari sisi lain victim. Ada seorang Bebila yang sedang lewat namun tidak terpantau juga karena masih ada jarak di antara mereka. Iya benar, dari Simli Clarity yang Hmm. tadi di kompon Gatka itu tapi emang enak banget sih kompon Gatka kalau misalkan emang circle-nya mengarah ke sana dan circle juga udah kembali berubah, nggak terlalu memberikan banyak perubahan dan di sisi lain Aero A-Clean berhasil bisa didapatkan oleh tim 69. Ya, betul sekali, dan kalau kita lihat lagi nampaknya ini dia dari Gold9 akan coba Gold9. mendapatkan sebuah knock ke arah lawan-lawannya. Dari sisi lain ada sebuah first blood juga tadi kalau kita lihat, namun cepat sekali notif dari first bloodnya. Ini dia Gold9 sudah mendapatkan 1 poin kill di awal-awal game yang pertama untuk PMPL Ladies season yang ketiga. Iya bener banget, oh ya Gold9, Wirus sama 69 ya, bener. Karena G sama 6 G-nya kan G besar gitu ya. Iya, G-nya caps lock soalnya. Oh, ini juga ada Capital Nine, beda lagi. Gold9, Capital Nine. Betul, dan nampaknya dari tim Capital Nine juga masih cukup aman kalau kita lihat dari semua tim yang bermain belum ada fight yang terjadi. Mungkin fightnya cuma culik 1 terus tidak dilanjutkan lagi karena kalau kita lihat ternyata dari DMS female ini sudah ada 1 tim, 1 pemainnya terculik. Dari Aerowolf juga sudah ada 1 pemainnya terculik tadi. Betul, dari total 64 player yang live, misalkan 62 berarti 2 player udah pulang ke arah lobby. Sementara itu
keadaan dari masing-masing tim masih cukup enak, belum ada fight yang begitu intens Mhm. dari awal sampai sekarang, Sanskoy. Dan kalau kita lihat ini dari tim nomor 10, dari tim Lunanera nampaknya, mereka masih cukup nyaman juga berpindah ke arah Ruins, ternyata diisi oleh tim NXL dan juga ada dari tim Victim. Dari Beletron juga berada di area tersebut, namun ketiga tim ini masih ada jarak di antara mereka, belum ada fight yang terjadi juga, belum saling memantau satu sama lain. Namun dari sisi lain ini dia sudah ada yang memantau, yaitu dari tim nomor Genesis 12, Dogma. iya Genesis Dogma sudah akan coba memantau keberadaan dari pemain-pemain tim Morph yang nampaknya berada di area high ground. Yes, benar. Dari tim Morph sendiri berada di area high ground sekitaran compound yang udah dikuasain oleh tim Genesis Dogma dan seorang Nila, dia udah mulai mengetahui posisi dari tim Morph dan juga udah ada tappingan-tappingan dari arah Genesis Dogma ke arah tim Morph, tapi belum memberikan cicilan HP yang begitu berarti ke arah tim Morph Eternity. Ya, satu pemain sebenarnya sudah terkena hit, namun Yes. dua pemain bahkan sudah terkena Heeh. hit, belum terlalu parah, masih bisa melakukan healing juga karena ada natural obstacle yang mereka manfaatkan. Ada sebuah batu dan juga pohon. Nah, ini dia. Ada sebuah batu yang dimanfaatkan oleh seorang Aise nampaknya juga menabrakkan vehicle-nya di arah tersebut. Mereka juga saling memantau satu sama lain dari pemain Morph dan juga dari Genesis Dogma. Ya, sementara itu IC juga mengamati angle-angle lainnya agar mereka tidak terbokong, posisinya akan aman. Dan sementara itu kalau misalkan kita di minimap, semua tim udah masuk ke dalam circle, tinggal nanti kira-kira circle yang mengarah kemana, dan ternyata lebih ke center lagi circle-nya, Sanskoy. Tadi ada tim yang di area ronjok kan ya, tapi dia udah rotasi, ternyata circle-nya ke ronjok lagi. Itu dia, wow, bolak-balik itu bikin Bolak-balik sih. PR. Dan Wow. itu dia ada sebuah tapping dengan kar kali 8 yang dilakukan oleh pemain dari Lunanera. Belum memberikan hit dan ini dia akan coba dilawan juga. Sama-sama melakukan tapping tadi. Pemain-pemain dari Lunanera berhadapan dengan DMS. Yes, tadi V hampir aja mendapatkan kepala dari tim DMS, itu hampir aja knock, dan sepertinya dari tim DMS juga ada Amethyst yang siap membalaskan karnya dari tim Lunanera. Ya, ini kar lawan kar akan coba di tapping Ya. juga ke arah depan. Masih belum V. Percobaan kesekian kali belum membuahkan hasil, namun tidak patah semangat di sana, akan coba ditembak lagi. Nampaknya ada tim lain juga tadi kalau kita lihat dengan sebuah bagi sedang melakukan rotasi dan berhenti di area dari tim DMS ya. Ini compound sekitaran Victim benar-benar dikepung buat oleh tim Demai dan Simli sepertinya bakal fight karena tim Victim. Satu player masih didapatkan oleh seorang Red. Nah, bahkan dicari yang kedua ada lemparan Molotov juga ke dalam compound, langsung ditabrak aja komando gitu, tapi sayang sekali Simli. Satu tukar satu ternyata, Sanskoy. Ya, dari Joy juga sudah siap nampaknya kali ini menggunakan PP Bizonnya. Akan siap untuk melakukan fight jarak dekat melawan lawan-lawannya di arah sana. Ratna masih berada dari tim Simsli. Dekat sekali dengan pemain dari tim Victim dan langsung didapatkan. Ternyata dari area lain NXL mendapatkan seorang Ratna dari belakang. Wow, NXL joy to the fight. Dia menjadi third party antara kedua tim ini. Sementara itu Victim juga masih terus defensif compound ke arah tim-tim lainnya. Seorang Pinky berusaha memutar balik posisinya, dan sisi lain Simli Ratna juga harus dipulangkan ke arah lobby. Ya, kalau kita lihat area ini benar-benar ramai banget. Dewa United juga sedang melakukan rotasi dan di sisi lain Capital Nine tertakedown oleh Genesis Dogma, yang mana mereka akan coba melakukan retake, akan coba menabrak compound dari Genesis Dogma, namun pertahanan Genesis Dogma cukup rapih mereka bangun sejauh ini. Ya, itu udah sulit banget. Dua player yang berusaha nabrak ke compound Genesis Dogma udah terknock out. Sementara misalkan dua player aktif aja dari Capital Nine yang nggak mungkin lagi untuk maksain fight ke arah tim Genesis Dogma, dan kita bergeser ke arah Ruins, Sanskoy. Bener-bener crowded banget di area sekitaran Ruins. Ya, NXL yang tadi bisa mencuri satu kill nampaknya kali ini harus segera melakukan revive ke arah satu rekannya di sana, arah satu rosternya maksud saya. Dan kalau kita lihat dari sisi lain Cecil dengan Mosinagannya kali ini kali 8 digunakan, masih belum memberikan hit ke arah lawan-lawannya karena belum terspot juga posisinya. Ya, setuju banget. Udah ada wall smoke juga yang dibangun oleh tim Dewa United ke arah tim Simli dan juga Victim berusaha menutup angle visionnya. Ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat berdekatan sekali dari NXL dan juga Dewa United, namun belum ada inisiasi untuk melakukan open fire terlebih dahulu. Hati-hati Cecil, dari sisi belakang ada tim Victim yang memantau keberadaan dari Dewa United sejauh ini. Ya, harus pouring sementara waktu di seorang Cecil untuk menutup angle shootnya karena Victim tepat di belakang posisi dari Dewa United, tapi di depannya juga ada tim NXL. Kalau misalkan lihat dari animasinya itu ada lemparan granat juga yang mulai dimasak oleh tim NXL. Kalau depan seorang Vanilla berusaha memasak granat dengan sangat matang, tapi belum berhasil menumbangkan satu player pun dari tim Dewa United. Bener-bener Ruins mungkin akan menjadi akhir dari game kali ini di area sana, karena kalau kita tahu Ruins ini bener-bener area yang sangat sulit untuk dikuasai. Banyak Itu dia. cekungan-cekungan, banyak gundukan-gundukan yang membuat semua tim kalau mau masuk tuh agak sulit. Itu dia, makanya obstacle-nya juga banyak banget di Ruins. Ini bakalan jadi tricky banget kalau misalkan circle akhirnya sampai ke Ruins, dan di sisi lainnya dari
tim Gold9 dia juga lagi perang dengan tim Dewa United ternyata. Oh, join to the fight Gold9 Sanskuy. Betul, dari sisi belakang Gold9 akan coba merapat ke area ruins yang Nana di area ruins ini sudah banyak sekali tim, ada victim tadi dan kita lihat ada Dewa United Aero akan juga melakukan rotasi menuju ke arah tim NXL, akan coba berhentikah dia. Namun saat ini Roses tertembak oleh pemain-pemain dari lawan-lawannya sebelah kanan karena banyak sekali tim yang berada di arah sana. Nampaknya dari seorang NXL, Sasa melakukan spray ke arah Roses. Ya, Sasa berusaha menumbangkan seorang Aero Roses di sana tapi belum berhasil mendapatkan korban atau target selanjutnya. Dan ada lemparan granat percobaan kedua dari seorang Sasha berusaha menumbangkan seorang Roses. Apakah connect untuknya masih jauh jarak granatnya dari arah Roses untuk sementara waktu karena Aero misalkan 3 player aktif saja. Ya, Aero mereka tersisa 3 player, namun kali ini mereka tidak coba untuk melakukan defensif, mereka akan coba mencari kill. Demi kill yang akan mereka cari, Roses nampaknya tadi akan coba menggunakan car kali 4 namun belum memberikan hit juga ke arah lawan-lawannya. Dari sisi lain, Sasa ini dia. Dari tim NXL mereka punya area yang cukup enak. Ada Vepar, ada Roses dan juga ada Devil Dust. Membagi area menjadi 3 area yang berbeda. Split 1-1-1 ini. Setuju, dari masing-masing tim masing-masing player dan juga Devil Dust sudah low banget. Tapi belum berhasil bisa di knockout oleh seorang Vanille menggunakan SKRL kali 3 aja karena depan. Devil Dust sudah terpojok akan tapping aja karena depan. Dan untungnya Devil Dust sudah berhasil healing sementara waktu. Dan di sisi lain ada Caroline yang harus termakan oleh Blue Zone. Oh, akan coba dibalas juga tembakan dari seorang Vanilla nampaknya dari seorang Devil Dust. Dan itu dia Devil Dust berapa 1 orang dari tim NXL. Sementara Roses juga mendapatkan seorang Vanilla dengan karkirkurnya. Yes, langsung di end begitu saja menggunakan karya Sanskuy. Dan di sisi lain peperangan masih terus terjadi. Luna Nera lagi fight dengan tim Genesis Dogma dan juga Genesis Dogma harus berhadapan dengan Capital 9. Kalau kita lihat kar ini laku banget dari tadi. Banyak yang menggunakan kar, banyak yang menggunakan Mosinagan juga dari para pemain ladies yang bermain di hari ini. Dan kalau kita lihat dari sisi lain, 1 pemain masih tertahan di sana. Lagi-lagi Mosinagan digunakan oleh seorang Cecil. Berganti dengan SKRL kali ini Moza menggunakan DP-nya akan coba melakukan spray ke arah satu timnya yang satu lawannya maksud saya sedang melakukan rotasi dari tim nomor 16. Ya, setuju banget. Dari masing-masing tim kalau misalkan kita di area sekitaran ruins ya. Ini berarti tim-tim berusaha untuk ngedefensif areanya dan mengincar kolong mobil dari tim Luna Nera. Berusaha nge-end 1 player terdakwa tapi udah berhasil bisa di-revive untuk healing-healing. Sementara waktu ada 1 player udah berhasil mengamankan baginya berusaha untuk melakukan rotasinya. Masih terus akan coba melakukan tapping-tapping 1 pemain dari Dewa United lah nampaknya masih mencari kolong dari mobil tim yang ada di depannya yaitu dari tim nomor 10. Dan dari sisi lain nampaknya kalau kita lihat dari kill feed-nya tadi ada M24 yang berhasil memakan korban dari area yang berbeda. Betul, dari tim Voin tadi berhasil menarik 1 player dari tim Morp tapi sepertinya belum bisa di-end untuk sementara waktu. Dan di sisi lain juga udah cukup banyak player yang termakan oleh Blue Zone. Dari seorang Celia juga harus termakan oleh Blue Zone Sanskuy. Ya kalau kita lihat dari Capital 9 masih melakukan proning 1 pemainnya. Dari sisi lain Luna Nera juga melakukan proning. Ini banyak sekali tim yang melakukan proning karena memang area sudah sangat-sangat kecil sekali. Dan 1 orang bisa di take down oleh pemain dari Genesis Dogma. Deu nampaknya kali ini mendapatkan 1 knock ke arah lawannya yaitu dari tim Capital 9. Tersisa 1 orang terakhir harusnya dari Capital 9. Akan coba diledakkan juga. Harusnya bisa di revive karena masih ada jarak di antara mereka. Betul, dan juga ada Fortingan Vehicle juga yang bisa menutup angle shootnya dari arah tim lain. Sementara itu dari seorang Elin juga masih proning aja berusaha untuk mengamati pergerakan dari tim-tim lainnya karena ada Genesis Dogma yang tepat berada di depannya. Sementara itu wall smoke juga udah mulai dibangun oleh tim Gold9. Ya, Gold9 ini bermain dengan sangat-sangat baik sejauh ini. Mereka masih 4 orang, masih lengkap dan melakukan split juga. 1 orang ter-take down dari tim Bigetron nampaknya. Bebila akan coba melakukan penyelamatan ke arah bawah namun juga di-press oleh seorang Angel dari sisi lain dengan Thompson-nya. Bahkan tadi trading 1 sama antara tim Gold9 dan juga Beletron A. Sementara udah lempar granat ke depan berusaha memangsa seorang Babila. Amak buka connect dan untungnya hanya memberikan splash damage tapi itu cukup low juga karena Babila ada 1 player lagi dari Beletron A. Seorang Potete harus berhasil dipulangkan ke arah lobby. Ya, 1 pemain dari Beletron dipulangkan dan kalau kita lihat nampaknya 3 pemain saja yang tersisa dari tim Beletron. Ini adalah juara bertahan yang coba akan mempertahankan tahta mereka di turnamen PMPL di season 3 kali ini. Namun mereka harus kehilangan 1 rekannya kali ini. Ya, 1 player dari Beletron S juga harus dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu misalkan 3 player aktif aja dari Beletron S. Dan juga ada lemparan smoke juga ke arah depan untuk menutup angle shoot dari arah tim Gold9. Dari seorang Kyra berusaha untuk nge-cover pergerakan dari teman-temannya. Sementara itu bakal langsung terobos aja lah dari tim NXL karena bawa bahkan 1 by 1 terus sampai bahkan terjadi dan Himawari berhasil menyelamatkan posisinya Sanskuy.
Sanskoy. Wow, Himawari, namun dari sisi lain dia juga tertekan oleh seorang Devildust. Ada sebuah ledakan juga dari Gold9. Ada yang meledak tadi di sana kalau kita lihat, nampaknya pemain-pemain dari Beletron bisa meledakkan sebuah vehicle yang sedang digunakan oleh pemain dari Gold9. Setuju, dan kalau misalkan kita di Winnipeg itu bener-bener berwarna-warni banget Sanskoy. Ya. Banyak banget tim-tim yang ngumpul di area sekitaran Ruin, sementara itu dari Luna B lagi berusaha untuk merevive satu player, tapi sepertinya Himawari udah nggak bisa ditolong lagi, bahkan dibiarin bleeding out aja, tapi ada lemparan smoke juga untuk menutup cover dari Himawari. Ya, sang bunga matahari akan segera diselamatkan harusnya oleh rekan-rekan dari tim NXL. Namun kalau kita lihat cukup sulit perjuangan mereka untuk menyelamatkan Himawari, dan kali ini spray to the smoke dilakukan oleh seorang Sasa. Memang ada satu pemain di sana namun belum on point tadi spray yang dilakukan oleh seorang Sasa ke arah smoke-nya. Ya, wow, victim bener-bener nyaman banget di compound-nya. Belum ada tim juga yang berhasil nabrak area sekitaran compound victim. Sementara itu Aero, dia harus berjuang juga untuk masuk ke selanjutnya, tapi seorang Sasa justru malah ke pick up oleh tim victim yang mendapatkan coveran cukup enak banget di compound-nya. Satu orang pemain terakhir dari Aero akan coba menyelamatkan, yaitu seorang Vepar, akan coba melakukan proning di sana. Namun posisi mereka benar-benar diberondong peluru oleh semua tim kalau kita lihat, karena itu benar-benar open. Mereka akan coba melakukan rotasi, dua orang tadi akan coba melakukan rotasi dari Devildust dan juga satu rekannya. Namun tertakedown karena meledak sudah mobilnya di sana. Vepar juga terjebak di area tersebut, namun mereka punya fortingan. Yes, Aero posisinya benar-benar tersudut banget dan langsung dihujanin molotov juga oleh tim Alter Ego. Mereka cuma bisa mengandalkan fortingan dan juga wall smoke-nya untuk menutup angle shoot dari arah tim Alter Ego, tapi Alter Ego dia tetap nggak mau ngelepas pandangannya dari arah tim Aero Wall. Sementara itu Dewa United juga harus terfinish di posisi ke-11 Sanskoy. Vepar tertakedown kali ini, tersisa satu orang saja. Devildust akan coba kita lihat, akan coba berhadapan dengan Ditayong. Mereka arah depan mencari seorang Devildust, namun Devildust juga sedang melakukan masak granat di sana. Vepar dipulangkan oleh seorang Gea. Kalau kita lihat ada juga lemparan lagi dari seorang Devildust, namun belum on point karena masih ada jarak di antara mereka. Dari sisi lain Bebila juga tertakedown oleh Kar dari pemain Lunanera. Yes, kalau misalkan tadi satu granat dari Devildust benar-benar connect ke area sekitar Alter Ego, itu bisa dapat buy one get four Sanskoy. Karena benar-benar berdekatan banget, cuman ada gundukan doang bisa menutupi angle dari tim Alter Ego, dan Alter Ego juga harus bergerak lagi, lebih masuk lagi dalam circle, tapi harus nge-clearin sisi belakangnya dulu. Karena bisa banget ke backstep oleh tim Aero. Namun kali ini ada upaya untuk melakukan revive juga, berarti pemain-pemain dari Alter Ego masih bertahan 4 orang juga. Dan kalau kita lihat nampaknya dari sisi lain, dari Genesis Dogma melakukan proning 3 orang di sana. Dari Void juga sangat-sangat ramai, satu orang tertakedown dari tim Void. Kalau kita lihat berhadapan dengan mob dan juga victim juga ada di sana. Ya, setuju banget. Dari seorang Dewu juga masih berusaha untuk mengamati pergerakan sekitar, lagi proning-proning dia. Sementara Devildust slow banget HP-nya dan harus dipulangkan di posisi ke-8 dari tim Aero Wolf Zoo. Ya, mendapatkan 4 poin kill tabungan mereka sejauh ini. Dari Alter Ego akan coba melakukan pergerakan tadi dengan baginya yang digunakan oleh seorang Milo. Dari sisi lain Morph tersisa satu orang harusnya kali ini kita lihat, benar sekali Morph tersisa satu orang dari Beletron. Juga masih tersisa 2 orang saja melakukan play ke arah depan dari tim Void, namun belum mendapatkan hit sama sekali. Oke, dia seorang Red udah berhasil mengamankan satu buah vehicle-nya untuk lanjutkan fortikan dan juga rotasi. Dan sementara itu lagi proning dari semua player udah bener-bener rame banget Sanskoy. Total 7 tim dan juga 20 player yang masih alive satu sama lain. Ada proning shoot juga yang dilakukan oleh seorang Red, tapi belum berhasil memberikan hit mark ke arah tim lawannya. Itu ada satu orang yang lewat, tampaknya pemain terakhir dari tim Mob akan coba diburu oleh seorang Red, namun belum berhasil. Turun di sana, mereka arah mobilnya dan meledak. Begitu saja dipulangkanlah tim Mob seluruhnya. Yes, Morph terfinish di posisi ke-7. Sementara itu fight masih terus terjadi dengan total 6 tim yang masih tersisa. Seorang Frey juga harus ternokat oleh seorang Kyra di sisi lainnya. Ya, Milo harus hati-hati karena dari sisi atas ternyata ada tim lain yang memantau pergerakan dari pemain Alter Ego. Dia masih melakukan proning juga, akan coba menyelamatkan rekannya yaitu Milo. 2 orang nampaknya dikirim kali ini untuk menyelamatkan seorang Milo dan Detayong yang ternyata akan menjadi tim rescue ke arah Milonya. Ya, sementara waktu Lin dan juga Gea bahkan berusaha nge-cover, Detayong lagi nge-revive seorang Milo, dan di sisi lainnya Sansan bermodalkan natural obstacle dan juga fortingan mobil itu cukup banget sih untuk nge-cover visionnya dari segala arah. Dan sementara waktu dari seorang Seana, dia masih menggunakan UMP. Kalau misalkan kita berbicara UMP emang enak banget sih. Emang sakit banget ngerasa kalau misalkan pakai UMP sekarang ini Sanskoy. Dan kalau kita lihat tim victim mereka sudah mendapatkan 7 poin total. Sementara ini Gea mendapat 1 orang nampaknya dari tim victim. Karena terpantau mereka dari Alter Ego itu punya high ground victim. Ngumpul jadi satu di arah bawah. Bener banget, ngumpul di satu daerah bawah ini kalau misalkan dihujanin granat dari tim lain bakal menjadi disaster banget. Dan sisi lain Kyra mendapatkan 1 player lagi dari Lunanera. Eklin harus terknock out sementara waktu dari seorang Sansan bakal spray aja karena tim Alter Ego, tapi belum berhasil dengan Lin. Oh, Lin terdapat juga ternyata berhasil bisa dinokkan oleh seorang Sansan.
Ya, dari Alter Ego mereka punya area yang enak, namun posisi mereka juga ketahuan oleh tim-tim lain. Dia masih melakukan proning juga. Di depan mereka ada banyak sekali tim. Di area mereka bahkan banyak sekali tim kali ini. Kita lihat semuanya ngumpul kali ini. Saling berdekatan. Juga banyak sekali proning-proning sulit yang terjadi. Satu orang juga dipulangkan tadi kalau kita lihat dari kill feed-nya. Kembali, Beletron itu Misa sendirian di area yang berbeda. Yes, Beletron masih misalkan 2 player dan kalau misalkan kita lihat dari jumlah total player yang masih live itu nggak ada yang utuh. Paling gede itu 3 player masih utuh dan akhirnya mendapatkan 1 player lagi dari seorang Gia. Bener-bener connect banget blind shoot-nya ke arah depan, berusaha nge-end tapi belum berhasil mendapatkan angle vision lebih luas lagi ke arah tim Joy. Satu orang juga tertakedown dari tim Beletron. Asa nampaknya tersisa seorang Kria kali ini dari Beletron. Seorang orang terakhir dari Beletron maksud saya. Dan kita melihat ke arah yang lainnya. Genesis Dogma masih juga melakukan proning satu orang. Mila akan coba melakukan spray ke arah depan. Bersama satu orang lagi yang sedang melakukan revive. Alter Ego terpojok posisi mereka karena tersisa seorang Gea di arah kiri bawah sana. Yes, kalau misalkan kita dari segi vision itu mereka melakukan sisi high ground dan otomatis posisi Gea harusnya tidak lama lagi bakalan ketahuan posisinya. Dan sementara Gea hampir saja menyelamatkan posisinya, tapi dengan membuka tembakan flare tersebut berarti membuka posisi dari seorang Gea juga ke arah tim melawan. Dan sementara di sisi lain kanannya juga ada tim victim. Informasi banyak sekali masuk ke arah Gea, namun kali ini dari sisi lain Genesis Dogma masih terus kuat karena mereka juga punya sebuah crate yang nampaknya dijadikan obstacle kali ini oleh pemain-pemain dari tim victim. Dan kalau kita lihat dari sisi lain ini dia Genesis Dogma mendapat 1 flying lagi dari Alter Ego di Taeyong harus dipulangkan. Wow, dan udah masuk ke top 3 di posisi sementara dan di sisi lainnya Alter Ego Gea dia masih bertahan. Ada 1 player kelihatan dari tim Genesis Dogma bahkan di-spray aja oleh seorang Gea atau tidak. Dan akhirnya Gea berhasil mendapatkan seorang Vanilla lagi. Oh my god, Gea berusaha nge-end tapi bisa di-counter oleh tim Genesis Dogma lainnya. Ya maksud saya ini dia Genesis Dogma yang tadi punya sebuah airdrop ya. Ini bisa banget dimaksimalkan oleh mereka menjadi sebuah obstacle juga. Dan kalau kita lihat ada sebuah split yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Ternyata tidak hanya tim PMPL-nya yang berjuang dengan maksimal kali ini. Di scene ladies-nya pun, di PMPL ladies-nya pun Genesis Dogma bermain dengan sangat luar biasa. Dan mereka akan coba berhadapan dengan tim victim yang nampaknya ngumpul jadi satu. Namun melakukan spray ke arah depan, melakukan proning shoot. Berapa 1 orang nampaknya kali ini Genesis Dogma lah yang mendapatkan 1 knockout ke arah tim victim. Akan coba mencari yang selanjutnya dan itu dia winner chicken yang didapatkan oleh Genesis Dogma. Yes, selamat sekali lagi untuk Genesis Dogma Viper berhasil mendapatkan WWCD di match